Ya, saudara, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, berbagai industri, khususnya di Indonesia dan juga di Bali sendiri, terkena dampaknya. Dan di mana yang seperti kita tahu, Bali merupakan salah satu daerah yang memang hidup dari sektor pariwisata. Saat ini kita sudah bisa melihat bahwa banyak sekali pelaku-pelaku industri pariwisata yang sudah mulai dirumahkan karena anjuran dari pemerintah untuk work from home. Dan tentunya kita mendukung apapun yang dianjurkan oleh pemerintah untuk mengurangi penyebarnya virus corona saat ini. Dan beberapa dari karyawan perhotelan atau yang bergerak di bidang pariwisata itu sudah mulai melakukan beberapa aktivitas untuk tetap melangsungkan kehidupannya dengan beralih profesi. Seperti salah satunya adalah menggeluti dunia kuliner. Saat ini saya sedang berada di kawasan Sempini, Kabupaten Badung, di mana seorang pelaku pariwisata yang dulunya bekerja di hotel kini beralih profesi untuk menggeluti bidang kuliner dan berjualan sate babi sebagai salah satu makanan khas dari Provinsi Bali. Dan kita akan langsung berbincang dengan Pak Ngurah yang telah memulai industri kuliner yaitu sate babi. Om Swastiastu Pak Ngurah. Gimana kabarnya Pak? Hari ini sehat? Sehat ya, semoga sehat selalu ya Pak ya. Ya, jadi kita kan tahu saat ini pandemi COVID-19 sudah mulai kita rasakan di Bali ya Pak ya, karena memang Bali itu terkenal dengan pariwisatanya, dan karena anjuran pemerintah kita juga sudah mulai dianjurkan untuk work from home, sehingga kita harus mulai mencari cara nih untuk tetap bisa melangsungkan hidup ya Pak ya. Dan saya lihat juga Bapak sudah mulai beralih profesi ke kuliner sate babi. Boleh mungkin diceritakan Pak bagaimana awalnya sehingga sate babi ini akhirnya Bapak resmi untuk diperjualbelikan di kawasan Sempini Badung ini Pak. Terima kasih Bung. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama Tiang ucapkan terima kasih Niki atas waktunya yang memang luar biasa buat Tiang Niki, karena di luar ekspektasi Tiang. Jadi seperti Niki. Jadi dengan COVID-19 Niki memang berdampak luar biasa, khususnya buat pelaku pariwisata. Tiang sendiri kerja ring perhotelan juga, di mana impact-nya Niki keras sekali. Nah, karena impact dari Niki, jadinya Tiang memutuskan berlatar belakang dengan hospitality yang Tiang punya, baik di front office, housekeeping, dan front FB service juga, yang restoran. Tiang coba berkolaborasi sama keluarga. Dan Tiang mulai niki merintis sate Bali niki, babi niki dari tanggal 10 April. Dan tentunya disupport dengan keluarga dan juga tentunya dengan restu dan doa dari orang tua niki Ibu. Baik, berarti sejak 10 April 2020 ya Pak ya, sudah sejak pemerintah mulai gencar-gencarnya gitu untuk menerapkan work from home gitu ya Pak ya. Dan tadi juga lucu sekali, unik sekali juga Bapak mengatakan bahwa disupport keluarga. Nah, memang tentunya keluarga menjadi salah satu yang paling penting ya saat ini ya Pak ya. Selain di keluarga, pemasarannya kira-kira gimana nih Pak saat ini? Karena kan kalau pandemi saat ini tidak bisa semuanya langsung belanja ke tempat. Nah, kalau Bapak sendiri pemasaran sate babi ini sebagai kuliner khas Bali ini seperti apa? Kenapa Tiang ambil sate babi niki Bu? Karena di area niki belum wenten istilahnya ada sih, tapi belum begitu banyak gitu. Yang banyak ini kayak nasi goreng, lalapan gitu. Jadi Tiang ambil niki, Tiang bantuan dari keluarga, teman-teman juga niki dari sosial media, sehingga kayak Facebook, Instagram niki yang memang luar biasa. Karena Tiang niki sareng keluarga mengikuti anjuran pemerintah untuk menjaga jarak dan menyarankan juga sama pembeli ke kalau bisa di take away gitu. Tapi benar ya Pak ya, memang kita harus pintar cari peluang begitu ya Pak, karena saat ini kan banyak juga teman-teman di rumah mungkin yang sudah mulai usaha makanan, tapi memang kita harus jeli juga mencari peluang begitu ya Pak ya. Nah, kalau untuk jam bukanya sendiri nih Pak, dari jam berapa sampai jam berapa? Karena kan memang saat ini ada beberapa aturan juga ya Pak ya untuk di beberapa daerah terkait dengan buka tutup toko. Nah, kalau di sate babi sendiri ini gimana Pak? Tiang mulai sama sarang adik-adik niki, sarang keluarga buka dari jam 10 sampai jam 7 niki Bu. Karena aturan dari pemerintah yang setempat sekarang niki dari boleh buka sampai jam 8 atau jam 9. Jadi kita lebih awal tutupnya gitu. Oke, berarti memang sate babi ini sebagai khas dan ramai juga di sini, kemudian bukanya sampai jam 8 karena sesuai dengan anjuran pemerintah juga ya Pak. Mungkin boleh saya lihat juga nih Pak, ini proses masaknya juga ya Pak ya. Berarti kalau untuk masakannya sendiri, yang pekerjanya sendiri juga semuanya memang dari keluarga juga ya Pak ya? Iya Bu. Jadi dari memasak, dari perbuatan pembikinan sate ini kan dibantu sama keluarga juga sih. Ada juga nenek juga yang bantu. Wah, ini kalau dari aromanya enak banget nih Pak ya. Oke Pak, terakhir nih Pak, harapannya ke depannya di tengah pandemi ini seperti apa? Mungkin bisa lihat saudara di rumah. Tiang sih berharap semoga masa-masa pandemi ini cepat berlalu,
dan kita ambil hikmahnya. Jadi baik semua orang, baik pelaku pariwisata dan teman-teman juga yang mengalami hal yang serupa dengan Tiang niki, tetap semangat. Dan seperti yang Tiang sampaikan ke adik-adik juga, kita berusaha bekerja dan bersyukur mantan Bu. Nikah mantan. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya Pak ya. Nanti saya coba ya Pak ya satenya ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Ya saudara, itu dia tadi perbincangan saya dengan Pak Ngurah selaku pelaku industri pariwisata yang kini mulai beralih ke kuliner. Karena tentunya kita juga sebagai masyarakat kita harus terus mengikuti anjuran pemerintah untuk work from home, kemudian menjaga jarak, gunakan masker ketika kita berpergian dan tentunya rajin mencuci tangan serta menaati beberapa aturan jam untuk mencegah penyebaran COVID semakin meluas di daerah kita sendiri. Dewi Nitya, Jipayana Putra, Kompas TV, dan Pasar Bali. Terima kasih Pak ya, kita lihat satenya Pak ya.